Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Widianti dari kelas MJ211 Program Studi PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Materi yang akan saya bahas berkaitan dengan piutang dagang, cadangan kerugian piutang, aset tetap, notes payable, pajak penjualan, serta kemungkinan terjadinya fraud dalam kegiatan akuntansi. Baik, saya akan mulai dari pembahasan pertama. Pada soal pertama, PT Sura memiliki saldo piutang sebesar 300 juta. Piutang tersebut dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Dari masing-masing kelompok umur tersebut kemudian dihitung taksiran piutang. Setelah seluruh taksiran dijumlahkan, diperoleh total cadangan kerugian piutang sebesar Rp 7,02 juta. Namun sebelum penyesuaian, perusahaan sudah memiliki saldo cadangan kerugian piutang atau CKP sebesar Rp 1,3 juta. Jadi penyesuaian yang diperlukan adalah Rp 7,02 juta dikurangi Rp 1,3 juta, yaitu sebesar 5,72 juta. Kemudian untuk mengetahui piutang dagang bersih, saldo piutang sebesar Rp 300 juta dikurangi CKP sebesar 7,02 juta, sehingga piutang dagang bersih yang dilaporkan adalah Rp 292,98 juta. Intinya, perusahaan tidak boleh langsung menganggap seluruh piutang akan tertagih. Perusahaan perlu memperkirakan bagian piutang untuk kemungkinan tidak tertagih. Selanjutnya, pada soal kedua, PT Siam memiliki piutang dagang sebesar Rp 320 juta dan penjualan kredit sebesar 1,92 miliar. Dalam kasus pertama, kerugian piutang ditaksir sebesar 1% dari penjualan. Maka 1% dikali 1,92 miliar sama dengan 19,2 juta. Jadi saldo CKP sebelumnya adalah Rp 800.000, maka penyesuaiannya sebesar Rp 18,4 juta. Sedangkan jika saldo CKP sebelumnya adalah 600.000, maka penyesuaiannya menjadi 18,6 juta. Kemudian pada kasus kedua, perusahaan menentukan CKP berdasarkan analisis umur piutang dan jumlah cadangan yang diinginkan adalah Rp 6,99 juta. Jika saldo sebelumnya kredit 3,5 juta, maka penyesuaiannya adalah 3,4 juta. Sedangkan apabila saldo sebelumnya justru debit 1,5 juta, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian sebesar 8,4 juta. Jadi dari soal ini dapat kita lihat bahwa jurnal penyesuaian bergantung pada metode yang digunakan dan saldo CKP sebelum penyesuaian. Selanjutnya adalah soal ketiga. PT Furi memiliki piutang dagang sebesar 150 juta. CKP 900.000, penjualan 980 juta serta retur dan potongan penjualan sebesar 20 juta. Untuk metode pertama, perusahaan menaksir kerugian piutang sebesar 2% dari penjualan bersih. Penjualan bersih diperoleh dari 980 juta dikurangi 20 juta sama dengan 960 juta. Kemudian 2% dari 960 juta adalah 19,2 juta. Pada metode kedua, perusahaan menggunakan presentasi dari saldo piutang. Setelah itu terdapat kasus penghapusan piutang pelanggan pada tahun berikutnya. Dari soal ini kita dapat memahami bahwa perusahaan perlu melakukan pencatatan secara tepat ketika piutang diperkirakan tidak tertagih maupun ketika piutang benar-benar dihapuskan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aset tetap. Pada soal ini terdapat beberapa kasus mengenai tanah, printer, peralatan pengiriman, dan penjualan perabot kantor. Untuk tanah, biaya yang berhubungan langsung dengan memperoleh tanah menjadi bagian dari harga perolehan tanah. Kemudian pada kasus printer, perusahaan sudah memiliki akumulasi penyusutan sebesar nilai perolehan printer. Jadi ketika printer dihentikan penggunaannya, pencatatannya perlu menghapus nilai perolehan sekaligus akumulasi penyusutannya. Pada kasus peralatan pengiriman, terdapat perbedaan antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. Hal
tersebut perlu diperhitungkan ketika aset dihentikan atau dilepas. Sedangkan untuk penjualan perabot kantor, perusahaan terlebih dahulu harus mencatat beban penyusutan sampai tanggal penjualan, kemudian baru mencatat transaksi penjualan aset tersebut. Jadi prinsip penting dalam aset tetap adalah perusahaan harus memperhitungkan harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan waktu pelepasan aset secara tepat. Selanjutnya, utang wesel. Dalam kasus ini, perusahaan menerima pinjaman sebesar 100.000 US dollar dengan tingkat bunga 12% per tahun. Jika jangka waktu 4 bulan, bunga yang harus dibayar dapat dihitung dengan rumus pokok pinjaman kali tingkat bunga kali waktu. Jadi 100.000 US dollar kali 12% kali 4 per 12 sama dengan 4.000 US dollar. Artinya pada saat jatuh tempo, perusahaan harus membayar pokok pinjaman sebesar Rp 100.000 US dollar ditambah dengan bunga 4.000 US dollar, sehingga total pembayarannya menjadi 104.000 US dollar. Kemudian pada pembahasan mengenai sales tax atau pajak penjualan, dalam kasus pertama penjualan sebesar 10.000 US dollar dikenakan pajak penjualan 600 US dollar, sehingga jumlah kas yang diterima adalah 10.600 US dollar. Pada kasus kedua, jika total penerimaan sudah termasuk pajak sebesar 6%, maka untuk mencari nilai penjualan digunakan 10.600 US dollar dibagi 1,06 sama dengan 10.000 US dollar. Sedangkan pajak penjualannya adalah 10.600 dikurangi 10.000 sama dengan 600. Bagian terakhir menurut saya cukup penting karena berkaitan dengan fraud atau kecurangan dalam akuntansi. Pada piutang dagang, kecurangan yang mungkin terjadi misalnya membuat piutang fiktif untuk memperbesar aset atau menyalahgunakan penghapusan piutang untuk menutupi pencurian kas. Pada cadangan kerugian piutang, manajemen juga dapat memanipulasi jumlah cadangan agar laba perusahaan terlihat lebih besar atau lebih kecil. Kemudian pada aset tetap, kemungkinan fraud misalnya penjualan aset tidak dicatat atau uang hasil penjualan disalahgunakan. Nilai aset maupun penyusutan juga dapat dimanipulasi. Untuk pinjaman dan bunga, kecurangan dapat dilakukan dengan tidak mencatat kewajiban bunga sebagai laba perusahaan terlihat lebih tinggi. Sedangkan pada pajak penjualan, salah satu kemungkinan adalah pajak yang sudah dipungut dari pelanggan tidak disetorkan kepada pemerintah. Selain itu, perusahaan dapat dengan sengaja tidak mencatat seluruh penjualan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi juga tentang kejujuran, ketelitian, pengendalian internal. Jadi, kesimpulannya, dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa dalam akuntansi terdapat berbagai transaksi yang membutuhkan pencatatan dan penyesuaian secara tepat. Pada piutang, perusahaan perlu memperkirakan kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Pada aset tetap, perusahaan harus memperhatikan harga perolehan dan penyusutan. Pada utang wesel, perusahaan harus menghitung pokok dan bunga dengan benar. Sedangkan pada pajak penjualan, perusahaan harus memisahkan antara nilai penjualan dan pajak yang dipungut. Selain itu, perusahaan juga harus mewaspadai kemungkinan terjadinya fraud, karena kecurangan dapat terjadi pada berbagai bagian dalam laporan dan transaksi keuangan. Jadi menurut saya, penerapan akuntansi yang baik tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang benar, tetapi juga membantu perusahaan menjaga transparansi, keandalan, dan kepercayaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.